Hai guys, nama aku Gina. Di sini aku bakalan nge-review aplikasi Wattpad yang kalian pasti udah tahu kan Wattpad itu apa. Nah, Wattpad yang biasa sering kalian download dan baca di HP kalian itu loh. Nah, aku pengen ngasih tahu kalian pandangan Wattpad itu sebenarnya apa dan pandangan aku sebagai pembaca yang ya udah lumayan lama lah ya, dan pandangan juga seorang penulis yang juga sudah lumayan lama. Kalian tahu nggak sih Wattpad itu apa? Wattpad yang biasa kalian suka baca itu ternyata berawal dari situ menciptakan bibit-bibit unggul yang dari mungkin 1000 sampai 1 juta sampai puluhan juta pembaca yang akhirnya dinovelkan, habis itu dimasukkan dalam series atau mungkin langsung difilmkan. Nah itu guys, kita bisa masukin cerita atau enggak kata-kata yang atau enggak kalimat, intinya yang berbau tulisan. Nah sama juga kayak Wattpad. Kalau kalian taunya itu Wattpad cuman buat novel atau cerita-cerita yang bakal dinovelkan, maksudnya itu ternyata nggak juga. Ternyata Wattpad itu juga bisa digunakan sebagai kalian kalau saya suka menulis puisi atau pantun lainnya. Nah di sini menurut aku Wattpad itu, karena aku udah pembaca yang sangat lumayan lama ya guys, Wattpad itu seru sih karena kita bisa baca dari macam kalian mau genre romantis, genre horor, genre yang plus, genre yang apalagi fantasi itu juga ada guys di sini. Dan kalian tau gak sih beberapa macam fitur-fitur di Wattpad? Ntar aku bakal kasih tahu di akhir video, oke? Nah di sini aku bakalan ngejelasin Wattpad menurut aku sebagai pembaca sendiri. Menurut aku sih enaknya tuh baca Wattpad karena kita bisa ngimajinasin gak sih? Pernah gak sih kalian kok baca Wattpad habis itu baca novel, terus habis itu nonton filmnya kok rasa-rasanya beda gitu? Karena kalau baca Wattpad kan pasti gratis, kalau novel kan pasti bayar, cuman gak beda jauh kali ya sama Wattpadnya. Kalau baca filmnya kok kayak gak sesuai sama novelnya ya, atau gak sesuai sama cerita Wattpadnya ya. Nah aku sukanya di situ sih, imajinasi kita bisa bermain imajinasi di Wattpadnya. Selain itu kita juga bisa komen gitu kan, di perbabnya itu komen ke penulisnya gitu, siapa tahu mungkin di notice kan. Dan senangnya sih karena di Wattpad itu kita tuh harus macam apa ya guys, macam pilih-pilih ya penulis itu secara random gitu, mungkin bisa dapet bacaan yang sesuai dengan apa yang kita mau. Kadang tuh memang ada sih seperti webtoon. Kalau webtoon itu kan dia bisa tahu jadwal penulisnya itu setiap kapan, terus dia juga bisa tahu urutan-urutan ranking-rankingnya. Di Wattpad pun ada, cuman kita nggak tahu, suka-suka penulisnya dong mau update-nya itu kapan. Cuman kita pasti dapat notifikasi dari Wattpad itu. Nah menurut aku kekurangan dari Wattpad itu sendiri karena kekurangannya itu misalnya kan aku sering banget ya baca novel yang satu cerita yang satu sama cerita yang lainnya, kok cerita yang satu ini yang udah terkenal ini kok sama cerita yang ininya. Disayangin banget gak sih penulis yang pertama yang udah terkenal ini punya tulisan ternyata dijiplak sama penulis yang ininya. Dan kasihan banget, ternyata penulis itu cuma bisa dikasih warning doang di depan bacaannya itu doang gitu. Dan warningnya itu kadang gak digubris gitu, jadi kayak penulis yang satu ini nggak bisa melaporkan penulis yang satu ini karena nggak ada fitur melaporkan. Dan nggak ada fitur juga untuk menseleksi anak-anak di bawah umur, karena pastikan anak-anak yang di umur nih pasti perempuan-perempuan juga nih kan suka berimajinasi tentang yang plus karena genrenya ada yang 21++. Nah itu sih menurut aku kekurangan dan kelebihan
dari Wattpad ini. Selebihnya mungkin aku bakalan cantumin blog aku di description ya guys. Nah, di sini aku bakalan membaca review positif dan negatifnya dari salah satu penulis yang sudah berkarir di dunia Wattpad ini. Nah, namanya Henny Tris Kidekaman. Aku baca di blog quora.com ya guys. Nah, katanya beliau itu kelebihan Wattpad ini salah satunya ada fitur menghitung jumlah kata yang akurat ditambah fitur mengubah urutan bab. Selanjutnya jumlah dan variasi karya sudah sangat ekstensif. Maksudnya ekstensif itu sebagai jaminan yang menjanjikan secara audiens untuk penulis. Aplikasi ini juga ada mengadakan lomba di tiap tahunnya loh guys. Jadi setiap tahunnya untuk ada lomba namanya WATSI untuk berbagai kategori. Nah, kalau misalnya kelebihan storyalnya karena beliau sebagai penulis itu terdapat alat ukur menit pembaca yang sangat membantu. Lalu bekerja sama dengan nulis buku. Lalu dukungan komunitas yang cukup baik. Jadi kayak pembaca sama penulisnya itu berinteraksi dengan cukup baik. Kekurangan Wattpad-nya ini menurut beliau terlalu sesak karena kita itu harus cari autornya itu sendiri loh guys, karena banyak banget kan ceritanya. Jadi mau gak mau kita harus baca mungkin di base-nya atau enggak kita bacanya ya langsung cari autornya itu. Terus ada beberapa genre yang tidak bisa berhasil di Wattpad. Lalu di sini menurut beliau kekurangan beliau sebagai storyalnya, situs barunya sering galat dan fitur lamanya yang menarik. Misalnya mengecek feed kadang tuh hilang gitu. Lalu kalau mengadakan lomba pengumumannya sering mundur. Mungkin buat kalian yang mau lomba nih harus diperhatikan ya. Lalu di sini keberhasilan daring tidak otomatis membawa penulisnya ke penerbit karena memang cuman karena mungkin penerbit melihatnya itu lewat views ya guys. Kalau misalnya banyak banget viewsnya dan menarik di pasaran, pasti itu mungkin penerbitnya menargetkan itu. Nah, itu sih guys menurut beliau, dan aku harap nih kalian setelah nonton ini bisa bener-bener sering-sering mengasah imajinasi kalian mungkin kali ya. Dan di sini aku juga ingin menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di Wattpad yang mungkin kalian atau pengguna-pengguna yang belum menggunakan Wattpad ini supaya cepet-cepet deh namanya install Wattpad karena seru banget loh sumpah. Dan ini videonya. Nah, di sini kan kita udah install Wattpad ya. Nah, di sini tampilannya itu awalnya tuh begini. Nah, misalnya pertama kita lihat di sini dulu. Di sini tuh kalian bisa ngikutin banyak ya. Terus di sini kita juga bisa bisa berteman gitu di Wattpad ini sama orang, bisa ngomong gitu sama orang, bisa chatan. Nah, terus di sini tuh di setting ini kalian itu bisa namanya mode on-in atau off-in, mode gelapnya. Nah, terus bahasanya juga bisa diatur gitu kan. Lalu kalian bisa baca di sini kalau misalnya kalian mau baca yang
ini Watsi tadi yang lomba-lomba. Nah, di sini udah ada tuh. Terus kalau misalnya di sini udah ada ranking-rankingnya, kalian bisa kayak fiksi remaja. Terus misalnya kalian mau ini nih, possessive boss, kalian juga bisa ke berbagai macam aplikasi lainnya dibagikan. Nah, di sini tuh enaknya tuh di sini tuh ada ini tuh. Ada macam-macam kategori-kategorinya juga ceritanya. Jadi kalian udah tahu selain tahu sinopsisnya. Terus kalau misalnya kalian mau baca, nah di sini kalian bisa download juga, bisa ditambahkan ke perpustakaan. Nah, terus kalian di sini tuh bisa ke perpustakaannya. Nah, ini kalian bisa download kayak gini. Kalian juga bisa arsipin, dan kalau kalian kalau kalian download itu berarti nggak usah pakai itu lagi, nggak usah pakai kuota. Kalau kalian yang mau bikin, kalian bisa bikin ceritanya di sini. Lalu di sini kalian bisa notifikasi itu juga. Di sini bisa kita kirim pesan dan tambah teman gitu kan, undang teman gitu. Terus di sini kalian juga bisa daftar bacaan atau enggak autor-autor yang kalian suka, cerita-cerita atau autor maksudnya.